3. Dengan saya, Adi Agil Asafri, nomor absen 3. Dan rekan-rekan saya Diva Felicia Rofiati, absen 14. Saya Galang Dwi Nargi, absen 18. Saya Rumah Naila Hidayati, absen 28. Sampai berjumpa di tugas wawancara kami. Dadah. Baik, bisa diulang namanya ibunya siapa? Nama saya Devi. Untuk jenis usahanya apa? Jenis usaha? Iya. Usahanya jualan ini Mbak. Kalau jenis usahanya Jualan. Yang bertempat di mana ini? Ini saya di Balong Kulon, dekatnya SMA 1 Balong ya. Iya. Kapan tahun berdirinya usahanya ibu? Bukan tahun, kita masih baru 3 bulan. Masih baru 3 bulan. Nah, pada saat buka usaha ini kan ini baru awal nih Bu, baru ini buka. Nah, itu terinspirasi dari mana atau idenya itu dari mana sih kok bisa buka usaha ini? Sebenarnya sih awalnya saya tuh penjual daging sapi. Ya, jadi saya jualan daging sapi di Pasar Ambulu. Nah, kebetulan kadang sisa daging kan banyak. Nah, jadi sayang mau dibuat apa? Akhirnya dibuat bakso lah. Jadi ini bikinnya dadakan. Kalau jualan pentol sudah dari dulu. Jualan pentolnya aja dijual per kilo, jadi 1 kiloan. Nah, berhubung kemarin itu habis Lebaran Fitri kemarin. Nah, itu sisa daging saya banyak. Jadi hampir 30 kiloan. Akhirnya banyak pelanggan saya yang menyarankan ketika saya tanya pentolnya gimana, pentol yang saya jual baksonya gimana. Nah, itu bilangnya sih enak. Lalu suruh buka bakso gitu. Sekalian wesai buka bakso aja sekalian gitu. Aku males bikin kuah karena kan bakso itu yang susah bikin kuahnya, ya kan. Kalau bikin pentol setiap orang insya Allah bisa. Yang susah bikin kuah. Nah, akhirnya ya itu udah belajar. Jadi selama kita mau belajar insya Allah bisa. Ya, jadi awalnya seperti itu. Jadi dadakan ini bikinnya 1 minggu terus bikin. Awalnya saya buka di belakang di garasi mobil. Nah, setelah itu alhamdulillah lumayan habis banyak. Akhirnya 1 minggu bikin ini jadi 2 minggu langsung di tempat. Terus alhamdulillah setiap hari bisa 10 sampai 30 kilo per hari habisnya. Oke, kalau untuk motivasi dalam mendirikan usaha jualan ini tuh apa sih, Bu? Motivasinya apa ya? Motivasinya sih sebenarnya banyak sih penjual bakso yang sukses ya dengan beberapa cabang. Akhirnya saya terinspirasi dari sana. Jadi jangan remehkan penjual bakso yang kayaknya dipandang sebelah mata. Tapi kalau sudah cabangnya banyak, alhamdulillah. Nah, kita kan tahu nih dalam membuka suatu usaha itu pasti ada tantangan awalnya. Dalam mendirikan usaha itu pasti ada tantangan awalnya. Nah, tantangan awal dalam mendirikan usaha jualan bakso ini apa sih, Bu? Jelas yang pertama itu pemasaran ya. Gimana kita caranya memasarkan supaya barang kita laku? Ya kan kita promo, ya intinya promo lah. Kita caranya promo itu gimana? Tergantung kita. Itu aja sih. Kendalanya hanya di penjualan. Gimana caranya kita barang yang kita jual itu laku keras. Oke, keren dari motivasi hingga tantangannya nih. Kita udah tahu semua ya. Terus kita masuk ke dalam proses dan strategi usaha nih, Bu, yang akan ditanyakan oleh rekan kita. Selanjutnya yang pasti di dalam usaha kan pasti ada bahan baku atau alat utama nih. Jadi bahan baku atau alat utama yang digunakan ibu pada penjualan ini tuh apa aja? Kalau bahan baku jelas dari daging ya Mas, kita dari daging sapi asli. Jadi bahan bakunya ya daging sapi gitu. Terus dan tepung dan bahan-bahan yang lain jelasnya. Kalau alatnya enggak ada sih karena kita nyetaknya secara manual ya, kita nggak pakai mesin. Karena memang kalau untuk mesin harus berskala besar, kintalan per hari. Gitu. Kita hanya pakai manual aja, nggak ada alat khusus. Mungkin hanya blender buat bumbu gitu aja sih. Selanjutnya kita masuk ke proses atau prosedur pembuatan produknya nih Bu. Jadi langkah-langkah pembuatannya itu seperti apa? Jadi pagi itu beli daging, terus dibawa ke penggilingan. Habis ke penggilingan nanti ada yang nyetak.
Jadi ada temen, ada ini yang bagian khusus nyetak baksonya, nyetak pentolnya. Jadi mereka itu sudah tahu karena kan kita variasi pentolnya itu macam-macam. Ada bakso iga, bakso daging cincang, urat, kecil, halus, dan solo. Nah itu bentuknya beda-beda. Nah makanya kita cari orang yang sudah pinter bikin pentol ya, nyetaknya, bikin pentolnya itu kita cari orang yang benar-benar sudah bisa gitu. Dan mereka sudah tahu ukuran yang saya mau gitu. Jadi misalkan pentol cincang ukurannya sekian. Jadi misalkan 10 kilo jadi berapa jadi berapa butir pentol gitu. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Sekian wawancara dari kelompok 3. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.